Mohon bantuan subscribe, like, dan komennya kakak sekalian, agar channel ini bisa bertumbuh sehingga Mimin semakin semangat. Terima kasih banyak, semoga terhibur. Bab 511. Selena sangat gelisah akan pemeriksaan kehamilan besok. Dibandingkan dengan kehamilan sebelumnya, kali ini dia lebih gugup. Besok dia bisa melihat pertumbuhan anak di dalam perutnya melalui USG 4D, bagaimana mungkin dia tidak senang? Seperti biasa, dia pergi ke kamar Arya. Ayahnya itu sudah terbaring selama 3 bulan dan belum ada tanda-tanda akan siuman. Raganya tetap berada di dunia, seolah ini bentuk perhatian yang dia berikan kepada Selena untuk menemani meskipun jiwanya sudah lama pergi. Selama ayahnya itu masih bernapas, Selena merasa ikatan antara mereka berdua masih ada dan dirinya belum menjadi sebatang kara. Selesai membersihkan tubuh Arya, diambilnya sebuah buku dan dibacanya sebentar. Setelah itu, dia mulai bicara dengan Arya. "Ayah, besok kita akan tahu jenis kelamin anak-anakku. Abis ku kasih tahu, ayah cepat bangun ya. Aku mau ayah ada buat menyaksikan setiap momen bahagia ini. Beberapa bulan lagi anak-anakku akan lahir. Aku sudah menyimpan mainan-mainan yang ayah bikin dengan sepenuh hati, nanti akan aku kasih ke mereka. Anak-anakku pasti bakal sangat menyukainya." Setelah berbicara begitu banyak, Selena menatap monitor di sampingnya. Semua masih terlihat sama, tak ada tanda-tanda ayahnya akan siuman. Selena menghela napasnya dan melihat Arya yang makin kurus. Dia berkata dengan suara lirih, "Ayah, menurutmu, apa aku egois karena terus memaksamu tetap di dunia? Maafin aku, yah. Aku cuma punya ayah, aku mau keluarga kita tetap ada. Ayah, bangun, ya. Supaya bisa lihat aku dan anak-anakku." Masih sama seperti sebelumnya, tidak ada respons sama sekali. Selena menghela napas putus asa. "Ayah, istirahat saja, ya. Besok aku ke sini lagi." Saat meninggalkan ruangan, hatinya terasa sangat berat. Kali ini keadaannya berbeda dengan sebelumnya. Ada kemungkinan Arya bisa bangun setelah menjalani operasi bedah. Dokter sudah hampir menyatakan Arya mati. Hanya ada kemungkinan 1% dia bisa bangun lagi, sisanya adalah keajaiban yang jarang terjadi. Dokter sudah menyarankan agar semua alat-alat pembantu ini secepatnya dilepas, agar Arya bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang. Sudah berbagai cara dilakukan untuk membuatnya bangun lagi, tetapi itu malah hanya membuat kondisi tubuhnya memburuk. Dia hanya bisa bertahan karena obat-obatan dari infus dan alat bantu pernapasan. Setiap hari, Selena tak berhenti berharap keajaiban itu akan datang, yaitu Arya kembali membuka matanya. Keesokan harinya, Selena memulai pemeriksaan kehamilan rutinnya. Saat merebahkan diri di tempat tidur, dia mulai merasa gugup. Dokter Mona menenangkannya. "Nyonya, santai saja, jangan khawatir. Sebentar lagi Anda bakalan melihat anak-anak Anda." Tepat di depannya terdapat layar monitor. Ketika alat USG digerakkan di atas perutnya, gambar di layar menunjukkan kondisi bagian dalam perutnya. Hanya ada warna hitam dan kuning, bagian kuning menunjukkan wujud janinnya. Bayi yang berusia hampir 5 bulan itu sudah memiliki bentuk yang jelas. Alat USG terus bergerak. Seolah malu-malu, kedua bayi itu terus menutupi wajah mereka dengan tangan. Dokter Mona tersenyum. "Lihat, kedua bayi Anda sangat aktif. Bagian ini adalah kakinya, yang menutupi wajahnya ini bagian tangannya. Mari kita coba lihat lagi." Alat USG digerakkan lagi ke arah samping. Seketika Selena tersenyum lembut. Salah satu bayi seperti mengerti, dia tak lagi menutupi wajahnya. Kini wajahnya terlihat jelas. Tentu saja meskipun alat ini cukup canggih, tetap tidak bisa sepenuhnya mengambil gambar dengan jelas, hanya dapat melihat gambaran mereka secara samar. Seolah-olah merasakan sesuatu, mereka tampak terus tersenyum dengan mulut terbuka. Anak yang satu ini sehat, bentuk wajahnya agak mirip sama Tuan Harvey. Selena mengusap air mata di sudut matanya, dia sangat terharu. Kesannya tentang bayi yang dikandungnya selalu terhenti pada sosok kecil tak bernyawa.
Melihat bayinya ternyata benar-benar hidup dan tumbuh di dalam rahimnya membuat perasaan Selena campur aduk. Mari kita lihat anak nakal yang satunya. Bab 512. Butuh usaha lebih untuk melihat wajah si kecil yang satunya dengan jelas. Bentuk wajahnya lebih tegas daripada kembarannya. Nyonya, anak yang ini mirip sekali dengan Anda. Bagus sekali, jenis kelamin mereka laki-laki dan perempuan. Selena mengusap air matanya. Apapun jenis kelaminnya, yang penting mereka sehat. Jangan khawatir, perkembangan anak-anak Anda normal kok, nggak ada kelainan apapun. Selain itu, kedua anak ini jelas punya karakter yang berbeda, satu anak tenang dan satu lagi sangat aktif. Saya akan mengirimkan video hasil USG ini ke ponsel Anda nanti supaya bisa ditonton kembali kapan saja. Selena mengangguk setuju. Terima kasih, Dok. Nggak perlu berterima kasih, ini hal yang biasa saya lakukan. Nyonya tenang ya, sebentar lagi Anda bisa ketemu sama mereka berdua. Ya, Selena selesai melakukan pemeriksaan dan sekarang dia sudah lebih tenang. Dia menunjukkan video USG anak-anak yang dikirim Dr. Mona kepada Lian dan tentunya Lian sangat senang. Mereka berdua lucu sekali. Saya benar-benar nggak sabar mereka lahir. Selena meraba perutnya sendiri. Aku juga nggak sabar, aku mau kasih tahu ayah soal kabar gembira ini. Baiklah, kata Lian pelan. Sepertinya aku juga harus menyiapkan hadiah untuk si kembar. Selena melangkah masuk ke kamar Arya dengan ceria. Ayah, aku punya kabar baik. Anak-anakku sehat, jenis kelamin mereka laki-laki dan perempuan. Yang satu nggak bisa diam dan satunya sangat pendiam. Tebak yang mana yang nggak bisa diam? Oke, aku kasih tahu, yang perempuan yang nggak bisa diam. Dia sangat mirip sama Harvey bajingan itu, tapi sifatnya beda, anak ini lebih murah senyum. Sepertinya kalau dia senyum bakal lucu deh. Ayah mau lihat mereka berdua nggak? Makanya cepat bangun, anak-anakku juga pasti nggak sabar buat ketemu sama kakeknya. Arya menggerakkan jarinya sedikit, seolah merespons ucapan Selena. Melihat ini, Selena segera menggenggam tangan Arya. Ayah, aku pasti akan menunggumu. Cepetan Yayah bangunnya, biar kita bisa kumpul sebagai keluarga yang bahagia. Aku dan anak-anakku butuh ayah. Malam harinya, Harvey juga menerima video USG tersebut. Meskipun hanya bisa melihat wajah anak-anaknya samar-samar, dia tetap merasakan kebahagiaan yang membuncah. Dia memperbesar videonya dan tanpa sadar mengusap layar ponselnya beberapa kali. Dia makin tidak sabar bertemu dengan mereka beberapa bulan lagi. Tiba-tiba terdengar pintu ruang kerjanya diketuk, lalu dengan suara dingin Harvey berkata, "Masuk." Chandra melangkah masuk dengan wajah berseri, dia tak bisa menahan senyumnya. Apa ada kabar baik dari Nyonya? Satu-satunya orang yang bisa membuat Harvey tersenyum adalah Selena. Ya, aku sedang melihat wajah anak-anakku. Satunya laki-laki dan satu lagi perempuan. Wah, mereka kembar, Tuan Harvey benar-benar beruntung. Semoga kedua anak ini bisa sedikit menghibur hati Nyonya. Gimana hasil penyelidikanmu? Tanya Harvey dengan cepat, mengganti topik pembicaraan. Ada berita baik dan berita buruk. Erna sangat terpukul setelah Kelvin meninggal. Dia menghilang pada malam itu dan sudah hampir 6 bulan nggak ada kabar. Mungkin dia sudah meninggalkan kota Arama. Di kamp Poison Bug di kota Arama, beberapa orang, termasuk Nona Lani juga pergi. Blake X belum muncul, belum diketahui apa misi ini dibatalkan atau dia cuma sedang bersembunyi. Jadi, semua petunjuk hilang bersama perginya Poison Bug. Banyak hal dari masa lalu yang belum terungkap kebenarannya. Berita baiknya adalah semua bahan baku M1 yang kamu bawa, sudah kami teliti dan kami berhasil mengembangkannya sendiri. Harvey mengerutkan keningnya. Aku ingat di data tertulis kalau obat itu ada efek sampingnya. Ya, untuk sekarang memang belum ada penawarnya, masalah ini juga yang bikin Poison Bug agak terganggu. Kamu pasti juga tahu kalau nggak ada obat yang sempurna, bahkan obat flu atau antibiotik pun punya efek samping. Chandra menatap Harvey dengan ekspresi yang curiga dan bertanya dengan enggan,
Tuan nggak mau meminum obat ini, kan? Aku tadinya mau menggunakannya, tapi dia sudah pergi. Maksudnya Nona Lani, Tuan Harvey, sejujurnya aku merasa kalau Nona masih berhubungan denganmu, bakal. Chandra menghentikan ucapannya, Harvey pun langsung melanjutkan. Mengerikan, kan? Nggak baik, karena kalau Nona ditangkap, Tuan juga nggak akan bisa melindunginya. Dia sudah bukan orang biasa lagi, daripada mempertahankan hubunganmu dan Nona, lebih baik lupakan dan biarkan saja Nona berkembang sendiri. Nanti saja, pokoknya kalau ada kabar lagi tentang dia, segera kasih tahu aku. Jangan lupa, kamu harus terus mencari tahu tentang latar belakang Sally. Ya, tapi kejadiannya, kan 20 tahun yang lalu. Semua petunjuk sudah hilang dan bakalan sulit buat menyelidikinya. Tuan mungkin harus kasih aku lebih banyak waktu. Harvey terus menundukkan kepala untuk melihat video USG anaknya di ponsel, senyum tipis terukir di sudut bibirnya. Sally, jangan takut. Beberapa bulan lagi kita bakal ketemu sama anak kita. Bab 513. Pagi-pagi sekali, Selena terbangun karena mimpi buruk. Mimpi itu masih terbayang-bayang dalam pikirannya, punggungnya basah karena keringat. Selama ini, dia belum pernah bermimpi seburuk itu. Setelah bangun dari tempat tidur, dia langsung bergegas pergi ke kamar mandi. Setiap dia mandi, di dalam perutnya yang membuncit ada yang bergerak-gerak. Kedua anak itu pasti sangat suka mandi. Buliran air hangat itu membasuh lembut perut buncitnya. Biasanya, kulit ibu hamil akan kering dan terasa kasar. Namun, selama hamil, kulit Selena tetap halus dan mulus. Bisa dikatakan, dia masih sangat cantik terawat selama masa kehamilannya. Selena mengusap perutnya dan menenangkan kedua anaknya. Keberadaan anak kembarnya itu memberi Selena semangat baru untuk tetap hidup. Sekeluarnya dari kamar mandi, suasana hatinya belum kunjung membaik. Kamar itu begitu sunyi. Selena pun memutuskan untuk menghidupkan kembali ponselnya. Dia telah terputus dari dunia luar selama beberapa bulan terakhir dan tidak tahu apa saja yang telah terjadi selama ini. Anehnya, tidak ada informasi tentang Harvey dan Agatha yang dapat ditemukan di internet. Seolah-olah, berita tentang mereka sengaja disembunyikan. Selama 3 bulan terakhir, dia dan Harvey belum pernah bertemu lagi. Mungkin saat ini lelaki itu sedang berada di samping Agatha dan menjadi suami yang baik. Di Instagram, Olga aktif membagikan beberapa karya sastra yang penuh dengan kesedihan di malam hari, tetapi saat siang hari, dia sibuk bekerja. Sekarang dia terlihat baik-baik saja. Meskipun bosnya itu sangat kejam, dia selalu memberikan gaji yang setimpal. Masih ada beberapa orang yang dulu Selena kenal, kehidupan mereka tampak tidak banyak berubah. Pandangan Selena terpaku pada tautan yang dibagikan oleh seseorang, yaitu selembaran info tentang lelang barang antik. Selena sebenarnya kurang begitu tertarik, dia hanya asal memencet tautan orang lain dan melihat apa ada barang antik yang berkaitan dengan keluarga Bennett. Ternyata dia melihat kalung giok naga Phoenix yang sangat diinginkan oleh ayahnya. Benda itu adalah liontin warisan keluarga Bennett. Beberapa waktu terakhir, Arya lumayan sering menggerakkan jarinya saat dia mencoba mengobrol dengannya. Selena berharap, Arya akan bangun jika dia berhasil mendapatkan liontin giok itu. Setelah memeriksa waktu unggahnya, Selena segera meminta seseorang untuk menghubungi panitia pameran barang antik itu. Pameran ini pada dasarnya adalah lelang anonim. Selama dia tidak menunjukkan dirinya di depan orang lain dan berhati-hati, dia seharusnya tidak menarik perhatian orang lain. Berita ini sampai ke telinga Harvey yang masih belum menyerah. Selama beberapa bulan terakhir, dia telah mengutus banyak orang untuk menyelidiki latar belakang Selena secara sembunyi-sembunyi. Poison Bug sudah pergi, bahkan Black X yang mengancam Selena juga tiba-tiba menghilang dari kota Arama. Selama Selena tidak menarik perhatian orang, dia akan tetap aman. Berhati-hati adalah kuncinya. Dia tetap membawa beberapa pengawal yang hebat untuk memastikan tidak ada masalah dalam perjalanannya kali ini. Demi menjaga emosi selama kehamilan,
Harvey benar-benar mendahulukan kebutuhan Selena. Begitu dia mendengar mereka bisa keluar, Lian langsung melompat kegirangan. Akhirnya saya bisa keluar untuk menghirup udara segar. Saya hampir berjamur selama beberapa bulan ini. Selena tersenyum kecil. Lihat tanggalnya. Tanggal 30 Agustus kenapa? Lian menatapnya dengan bingung. Selena mengulurkan tangannya dan menepuk dahinya. Hari ini adalah hari kedatangan Kak Louis, jadi kamu bisa pergi buat jemput dia. Jangan khawatir soal acara lelang ini, sudah ada banyak pengawal. Nyonya, saya sudah bilang nggak perlu begini, masih ada hari esok. Selena menyela ucapannya, jangan bicara begitu lagi. Memang benar masih ada hari esok, tapi nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Selagi masih muda, gunakan waktumu dengan baik. Lakukan semua yang ingin kamu lakukan, biar kamu nggak menyesal di kemudian hari. Lian pun akhirnya mengerti. Baiklah, Lian segera keluar dengan pakaian baru. Gimana penampilan saya? Melihat Lian yang berputar-putar, Selena hanya bisa membatin senang. Meskipun usianya lebih muda dari Lian, matanya tidak bisa berbinar seperti itu lagi, yang tersisa hanyalah luka dan kecewa. Bagus sekali, ucap Selena dengan tulus. Dia pasti akan jatuh hati sama kamu. Bab 514. Dalam beberapa hari terakhir, suasana hati Lian terlihat baik, bahkan dia yang biasanya tidak pernah merawat kulitnya pun mulai menggunakan masker wajah. Bisa dibayangkan betapa pentingnya Louis untuk wanita ini. Lian benar-benar menantikan hari ini tiba, perasaannya amat berbunga-bunga bercampur gugup. Nyonya, saya terlalu jelek nggak kalau pakai baju ini? Dia baru pulang dari luar negeri, kira-kira dia bakal menganggap saya kampungan nggak ya? Selena sebenarnya ingin memberikan pakaiannya padanya, pakaian miliknya yang paling murah pun harganya masih ratusan juta. Berhubung Lian memiliki tujuan untuk menjalin hubungan yang serius, Selena berharap Lian menunjukkan sisi aslinya agar hubungan mereka tidak tercampur dengan faktor lain. Enggak kok, kalau perasaannya tulus, kamu pakai karung goni pun dia bakal tetap melihat kamu cantik. Jadi, kamu percaya diri saja pergi jemput dia ke bandara, jangan mikir macam-macam. Lian menatap Selena yang duduk di sebelahnya dengan mengenakan gaun putih sederhana, rambut yang diikat rapi, tanpa memakai perhiasan dan riasan wajah sama sekali. Penampilannya terlihat sangat anggun dan sederhana. Baiklah, saya ikuti saran Nyonya. Saya bakal berusaha tenang, toh dia cuma pria biasa. Lian berbicara sendiri. Namun, dia tak bisa menghilangkan rasa gugupnya. Masalahnya, dia tetap seorang Louis. Aku sudah menyukainya selama bertahun-tahun, aku masih sering mengenang pertemuan pertama kami sampai sekarang. Sambil memegangi dahinya, Selena menghela napas. Sudah nggak ada harapan lagi. Sepanjang perjalanan, Lian terus berbicara dan menceritakan betapa hebat dan tampannya Louis dulu. Selena merasa Lian seharusnya sudah bisa menulis novel roman picisan sendiri. Saat mobil berhenti di garasi bawah sebuah rumah kuno, Lian berhenti membicarakan Louis. Nyonya, Anda yakin, nggak mau saya temani? Nggak usah, sana kencan dulu sama Kak Louismu itu. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik ya, semangat. Selena turun dari mobil setelah meminta sopirnya untuk mengisi bensin, lalu naik lift bersama pengawalnya. Ketika masuk, dia berdiri di sudut belakang dengan 4 pengawal di depannya. Bahkan, bayangannya pun tidak terlihat. Tak akan ada yang mengenalinya. Posisi Selena juga ditempatkan di ruangan pribadi yang baik untuk menghindari pandangan orang lain. Dia hanya perlu menunggu dengan tenang sampai lelang barang antik dimulai. Saat dia baru saja duduk, kepala pengawal Nolan mengetuk pintu untuk mengganti teh dan kue yang disiapkan di ruangan itu dengan kue yang mereka bawa khusus dari rumah. Nyonya, makan ini saja ya. Selena menganggukkan setuju. Orang ini telah menemaninya selama 6 bulan, dia jarang terlihat, sangat pendiam, tetapi sangat teliti dalam melakukan pekerjaan. Terima kasih, Nyonya nggak perlu sungkan, saya akan menunggu di luar pintu. Kalau ada perlu silakan panggil saya kapan saja.
Meskipun sosoknya besar dan badannya setingginya 190 cm, dia menutup pintu dengan sangat pelan, tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Selena menenggak air hangatnya sambil memperhatikan orang-orang di lantai bawah dengan bosan. Hari ini cukup ramai, orang-orang yang datang pun beragam. Selain barang antik, terdapat beberapa koleksi yang belum pernah dipamerkan. Barang-barang berharga ini belum pernah diperkenalkan sebelumnya, oleh sebab itu banyak para kolektor yang hadir karena penasaran. Sebelum acara dimulai, Selena mendengar suara perselisihan di luar. Saya ingin ruangan ini. Sebut saja harganya biar kalian mau keluar. Nolan menjawab tenang, maaf, nggak bisa. Nggak bisa. Saya nggak sudi bicara sama orang rendahan sepertimu, biarkan saya bicara sama orang di dalam. Anda tahu siapa majikan saya? Kalau saya bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Kalaupun majikan Anda anak dewa, saya tetap bakalan bilang hal yang sama. Plak, terdengar suara tamparan, diikuti dengan teriakan sombong seorang perempuan, sekarang bisa, kan? Dasar brengsek, cepat buka pintunya, jangan buang-buang waktu saya. Bab 515. Tak lama kemudian, pintu langsung terbuka dari dalam. Selena berdiri di depan pintu dengan perut buncitnya. Dia melihat salah satu pipi Nolan yang memerah dan pengawal lain yang berdatangan. Harvey memiliki sifat yang sama dengan Selena, dingin, pendiam, dan rendah hati. Orang-orang seperti ini tidak pernah mencari masalah, juga tidak memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang lain. Mereka hanya ingin melindungi anak mereka. Sejak awal, mereka selalu bersikap sabar dan tidak pernah menarik perhatian. Meskipun begitu, pihak lain tetap tidak mau berhenti dan terus menyerang mereka. Selena belum pernah melihat wanita ini. Dari logatnya, sepertinya dia bukan orang kota Arama. Dia mengenakan barang-barang mewah dari atas ke bawah, seperti butik berjalan. Sebelum Selena bisa berbicara, wanita itu mengamatinya dari atas ke bawah dan akhirnya berfokus pada perutnya. Cih, kirain orang penting ternyata cuma ibu hamil. Dia mengambil segepok uang dari dalam tasnya. Saya mau menggunakan kamar ini, cepat keluar. Tumpukan uang tersebut totalnya sekitar 600–800 juta. Tanpa melirik uang tersebut, Selena segera berkata dengan tegas, cepat minta maaf ke dia. Mendengar ini, wanita tersebut tertawa. Haha, apa saya nggak salah? Dengar, Anda minta saya buat minta maaf sama orang rendahan seperti dia. Anda tahu siapa saya? Saya ini. Plak, wanita itu terpaku di tempat, tidak percaya dengan apa yang terjadi barusan. Dia menatap Selena dengan tajam. Jelas, dia tidak menyangka bahwa ibu hamil yang terlihat lembut ini tiba-tiba menamparnya. Saya nggak mau tahu siapa Anda, tapi karena setelah diminta baik-baik Anda tetap nggak mau minta maaf, saya jadi harus pakai cara ini. Selena tahu bahwa Nolan adalah seorang pria yang tidak akan memukul wanita, jadi dia menamparkan wanita ini untuknya. Padahal Anda ini lagi hamil loh, kok berani ya memukul saya? Orang tua saya saja nggak pernah mukul saya. Sini saya pukul sampai mati. Wanita itu berteriak, bersiap menyerang Selena. Nolan pun segera menghentikannya. Wanita itu menoleh ke orang-orangnya. Kalian semua kenapa diam saja? Cepat beri dia pelajaran. Kalau dia keguguran, sepupuku yang akan bertanggung jawab. Selena mengerutkan keningnya, siapa sebenarnya orang ini? Kenapa dia begitu lancang di kota orang? Siapa sepupunya? Tidak lama setelah itu, datanglah bala bantuan. Sebuah rombongan pengawal berpakaian seragam hitam berlari keluar dari lorong tangga dan lift. Mereka langsung melindungi Selena dengan serempak. Adegan yang keren ini seperti di drama-drama televisi, orang lain yang menyaksikan pun ikut terkesan. Nolan menundukkan kepala. Maaf sudah membuat Anda kaget nyonya, sisanya biar kami yang menanganinya. Baiklah. Selena tidak perlu khawatir tentang apapun, setidaknya di kota Arama belum saatnya orang lain berbicara. Dia hampir menutup pintu ketika didengarnya suara wanita itu menelepon seseorang. Halo kak,
Aku lagi diganggu sama wanita hamil di rumah kuno, cepat ke sini, bantu aku. Selena menghentikan gerakan tangannya. Dia penasaran, punya pengaruh apa sepupunya itu di kota Arama, sampai dia bisa sesombong ini. Entah apa yang dikatakan orang di seberang telepon, wanita itu menunjukkan ekspresi bahagia di wajahnya. Kamu bakalan datang. Baiklah, aku tunggu ya. Setelah menutup telepon, wanita itu makin angkuh. Satu tangannya menahan pintu agar Selena tidak bisa menutupnya. Dia pun berkata dengan wajah sombong, sepupu saya sebentar lagi datang, mampus kalian berdua. Makin banyak orang di sekitar mereka yang berdatangan untuk menonton keributan ini, beberapa ada yang mengenali wanita itu. Aku kenal dia, namanya Sisi, anak semata wayang dari keluarga kaya di kota selatan. Di kotanya, dia juga terkenal suka seenaknya mentang-mentang punya kuasa. Dia kira kota itu punya nenek moyangnya. Benar sekali, nggak ada yang bisa mengalahkan produk lokal. Dia nggak tahu ya, lagi berhadapan sama istrinya Tuan Harvey. Identitas Selena telah terbongkar sejak berita pernikahan Agatha. Banyak gosip berseliweran tentang mereka berdua. Orang-orang menganggap Harvey telah membuang batu permata demi sebuah batu kali. Namun, Harvey sudah turun tangan dan melawan semua rumor itu. Masyarakat biasa mungkin tak akan sadar, tetapi orang-orang yang datang ke lelang hari ini adalah para elit yang menghadiri pernikahan Selena dan Harvey, jadi mereka tidak mungkin lupa dengan wajah Selena. Selena juga tidak pernah mengira dirinya berhasil menjadi Nyonya Irwin selama bertahun-tahun tanpa diketahui publik, tetapi justru sekarang setelah dia menjadi mantan istri, semua orang mengenalnya. Keributan di luar makin besar hingga orang-orang di ruangan sebelah merasa terganggu. Seorang pria datang, lalu membuka pintu. Sebelumnya dia sudah mengintip kondisi ruangan terlebih dahulu. Setelah itu, dia berdeham pelan untuk memberi isyarat. Selena memutar kepalanya dan melihat ke arah orang itu. Dia adalah teman lamanya, Sean Bennett. Bab 516. Saat mata mereka berdua bertemu di tengah keramaian, Selena seketika merasakan berbagai emosi yang rumit dan akhirnya berhenti pada rasa bersalah. Waktu itu, transplantasi ginjal telah disetujui dan Sean sudah menjalani anestesi. Namun, pada saat terakhir, Harvey datang dan membawa pergi Selena. Selena pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan saat Sean pulang ke negaranya, nomor teleponnya telah diubah. Selena tidak dapat menghubungi Sean dan permintaan maaf itu tidak pernah terucapkan. Selena tidak menyangka akan bertemu dengannya di tempat ini. Bukankah Sean sudah pulang ke negaranya? Kenapa dia kembali ke kota Arama? Saat ini Selena tenggelam dalam rasa bersalah. Namun, Sean tidak menunjukkan reaksi berlebihan saat menatapnya. Sebaliknya, dia malah tersenyum lembut ke arah Selena dan mengangguk untuk menyapanya. Sisi masih bersikap arogan, tetapi dia menyadari bahwa Selena bahkan tidak meliriknya. Selena malah memperhatikan orang lain dan hal itu membuatnya makin marah. Heh, gendut, lagi hamil masih saja genit. Lihat siapa sih? Nyonya, tolong jaga ucapan Anda. Nolan mengingatkan dengan nada dingin. Jaga ucapan saya. Salah sendiri dia seperti itu. Entah siapa ayah dari anak di dalam perutnya. Dia saja berani main mata sama orang lain di depan banyak orang, sudah jelas dia ini simpanan om-om kaya. Sisi tidak menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya menatapnya seperti orang bodoh. Saat itu, suara dingin terdengar dari kerumunan. Sudah selesai bicaranya, Harvey, Alex, dan Chandra tiba-tiba muncul, suasana menjadi hening. Orang-orang di sana pun secara otomatis mundur. Tatapan Harvey terpaku pada Selena. Meskipun dia menerima video dan foto wanita itu setiap hari, sudah 3 bulan sejak mereka terakhir kali bertemu. Setelah menjadi ibu, Selena berubah menjadi sangat lembut. Waktu Selena hamil untuk pertama kalinya dulu, Harvey sedang sengaja menghindari Selena sehingga tidak menyadari perubahannya. Saat melihat perut Selena yang membuncit dan rambutnya yang disanggul, dia tersadar bahwa gadis yang murah senyum itu kini telah menjadi seorang wanita dewasa.
Perasaannya pun seketika bergejolak. Selena hanya diam, sementara Sisi berlari ke arah Harvey sambil tersenyum. "Kakak sepupuku, akhirnya kamu datang. Bumil ini manfaatin banyak orang buat menghajar aku. Kamu harus bantu aku, sepupu." Tidak hanya orang-orang di sekitar yang tercengang, Selena sendiri pun ikut terkejut. Bagaimana bisa Harvey memiliki sepupu seperti ini? Selena memang sempat mendengar kabar ibunya Harvey yang sedang dalam masa pemulihan di luar negeri karena menderita penyakit mental. Dia bahkan belum pernah bertemu dengan ibu mertuanya itu sejak menikah dengan Harvey. Dia juga pernah mendengar bahwa Harvey memiliki beberapa om dan tante yang kebanyakan tinggal di luar negeri. Hanya sepupunya yang menikah di Nalada. Selena tidak banyak bertanya dan Harvey pun tidak menjelaskan apapun soal itu. Sekarang Selena baru tahu bahwa sepupunya sebenarnya menikah dengan orang Nalada. Menarik, Selena menatap ke arah Harvey. Jadi, sepupu yang dia bilang bisa melakukan apa saja, bahkan menutupi kasus pemukulanku kalau sampai aku keguguran itu kamu, ya. Mendengar perkataan itu, raut wajah Harvey langsung berubah. Dia menarik lengannya dari tangan Sisi dan menatap Sisi dengan tatapan dingin. "Kamu mau mukul dia?" Sisi selama ini hidup tenang di Nalada, tanpa tahu kabar kakak sepupunya itu. Dia pun mengangkat bahu tanpa acuh. "Ya, siapa suruh dia gatal?" "Dia." Plak, tiba-tiba Harvey menamparnya dengan keras. Suara tamparan itu amat keras hingga membuat Selena membelalakkan matanya. Perlu diketahui bahwa Harvey pada dasarnya adalah seorang pria yang sopan dan tidak pernah memukul wanita. Namun, hari ini, dia tiba-tiba menamparkan Sisi di depan begitu banyak orang. Kebetulan Selena menamparkan pipi kanannya, lalu Harvey menamparkan pipi kirinya. Sangat adil. "Kak Harvey, kamu." Aura dingin Harvey seketika terpancar ganas. "Minta maaf ke istriku." Kini giliran Sisi yang tercengang. Para penonton keramaian itu akhirnya mendapatkan momen balas dendam. Sungguh menyenangkan. "Kamu bilang apa, bumil ini?" Harvey menggertakkan giginya dan menjawab dengan memperjelas kata demi katanya, "Dia adalah sepupu iparmu dan aku adalah om-om kaya yang kamu bicarakan." Bab 517. Sisi sangat terkejut, dia tidak tahu bagaimana Harvey bisa menikahi wanita seperti itu. Pada hari pernikahan Harvey, pesawat yang dinaikinya memundurkan jadwal sehingga dirinya terlambat. Berita yang dia lihat kemudian menunjukkan bahwa Harvey melarikan diri dari pernikahannya karena seorang wanita, tetapi tidak ada foto Selena dalam berita tersebut. Ini semua terlalu kebetulan untuk menjadi kenyataan. Ekspresi di wajah Sisi sangat dramatis, terutama ketika mendengar panggilan istri tersebut. Harvey menatap ke arah kerumunan dengan suara dingin. "Kalian bisa bubar sekarang." Satu kalimat itu membuat semua orang bubar dan tidak berani menonton lebih lama lagi. Masalah pribadi keluarga sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Pipi Sisi memerah setelah ditampar 2 kali. Dia masih merasa tidak terima. "Kak Harvey, kamu beneran nikah sama wanita ini? Terus Wina gimana? Dia selalu menunggumu." Dia sedih sekali pas tahu Kak Harvey bakalan nikah sama Agatha, bahkan dia sampai dirawat di rumah sakit selama berhari-hari. Kalau Wina, seorang wanita lain yang tidak dikenal Selena muncul. Tentu saja dia sekarang tidak lagi peduli dengan masa lalu Harvey yang penuh warna. Harvey memotong kata-kata Sisi dengan nada dingin, "Sisi, aku bilang kamu harus minta maaf sama sepupu iparmu." Sejak kecil, Sisi sudah takut dengan sepupunya yang dingin ini. Meskipun sifat Harvey dingin, dia selalu menjaga adik-adik perempuannya dengan baik. Namun, hari ini, Harvey menamparnya demi membela Selena. Dalam hatinya dia merasa tidak terima, tetapi dia juga tidak berani terus-menerus memancing amarah. "Harvey," dia hanya bisa berkata, "Kakak ipar, maafin aku. Tadi aku nggak tahu siapa kamu. Aku terima permintaan maafmu. Jangan panggil aku kakak ipar, kami sudah lama cerai." Setelah mengatakan itu, Selena mengabaikannya dan berbalik untuk pergi ke jendela. Pelelangan akan segera dimulai.
Seketika mata Sisi berbinar. Kak Harvey, kalian berdua sudah cerai. Pantas saja kamu nggak pernah memperkenalkan dia ke keluarga kita. Aku bilang juga dia nggak pantas buat kamu. Tetap saja kamu dan Wina paling serasi. Diam, kalau kamu masih banyak omong, aku akan langsung suruh orang buat memulangkan kamu. Jangan dong, Kak. Aku kan datang jauh-jauh buat ikut pelelangan ini. Aku diam saja, deh. Jangan marah sama aku. Harvey menatapnya dengan tatapan dingin. Diam di sini. Baik, Kak. Memang benar, di atas langit masih ada langit. Wanita yang sombong dan angkuh di depan orang lain itu seketika menjadi penurut layaknya kucing peliharaan di samping Harvey. Begitu Harvey duduk di samping Selena, wanita itu langsung memalingkan wajahnya. Harvey merasa canggung. Hubungannya dengan Selena memang rumit. Meskipun dulunya mereka sangat dekat, kini mereka bagaikan musuh sekaligus teman. Seperti orang asing yang sangat mengenal satu sama lain. Upacara pembukaan memecah kecanggungan di antara mereka berdua. Koleksi demi koleksi dipamerkan dan setiap koleksinya membuat semua peserta lelang terpukau. Selena tidak tertarik dengan barang-barang antik yang sudah berumur. Dari tadi dia hanya diam mendengarkan Sisi yang ribut sendiri. Acara pelelangan yang panjang membuat Selena mengantuk. Harvey, yang menyadari hal itu pun berkata, kamu rebahan dulu saja sana, istirahat bentar. Aku bisa nawar barang yang kamu mau nanti. Nggak perlu, balas Selena dengan nada dingin. Sisi berdiri sambil menggebrak meja. Sombong banget sih kamu ini. Sepupuku sudah bicara sopan sama kamu, tapi sikapmu malah begini. Bukan urusanmu, Kak Harvey. Wanita sombong ini nggak ada apa-apanya dibanding Kak Wina. Kamu, kan sudah cerai, kenapa masih saja memperhatikan dia? Kamu bahkan nggak tahu siapa ayah dari anak di dalam perutnya. Tadi, sebelum kamu datang, aku lihat dia main mata sama pria lain. Di siang hari bolong saja dia berani kayak itu, apalagi kalau nggak ada orang. Nggak kebayang. Bab 518. Jantung Selena berdebar kencang. Ini adalah satu-satunya kelemahan Harvey. Selena tidak akan lupa bagaimana dia berjuang keras untuk mempertahankan kedua anak ini. Jika Harvey tiba-tiba mengamuk lagi, dia tidak akan sanggup menahannya. Harvey memelototi Sisi dengan tajam. Diam, kalau kamu nggak dengerin aku, kamu pasti bakal ditipu terus sama wanita ini. Sisi juga tidak bodoh. Dia tidak berani lagi memprovokasi Harvey. Sebuah koleksi baru telah muncul, yaitu sebuah kalung berlian berliontin mawar. Seri mawar ini didesain secara pribadi oleh Nico, seorang desainer perhiasan modern terkenal. Layar besar dengan jelas menunjukkan kilau dan detail desain kalung dari setiap sudut. Selena, yang tadinya hampir tertidur, kini membuka matanya lebar-lebar. Harvey jarang melihat istrinya itu tertarik pada perhiasan apapun, jadi dia buru-buru bertanya. Kamu suka? Selena menempelkan telunjuk ke bibirnya. Diam, aku mau dengar penjelasannya. Harvey pun terdiam. Sisi yang berada di samping Harvey membelalakkan matanya. Dia tidak percaya Harvey begitu memanjakan mantan istrinya. Sang juru lelang tengah menjelaskan asal-usul kalung ini. Nico merancang hadiah ini dengan penuh perhatian sebagai hadiah ulang tahun adik perempuannya yang ke-18. Satu set perhiasan tersebut terdiri dari kalung, gelang, dan anting-anting. Sayangnya, sekarang hanya tersisa kalungnya saja. Gelang dan anting berliannya tidak diketahui keberadaannya. Jika masih ada, nilainya akan jauh lebih tinggi. Setelah memeriksanya berulang kali, Selena sangat yakin dengan apa yang dia lihat. Dia pernah melihat anting-anting itu sebelumnya, desainnya yang unik dan berliannya yang besar membuatnya tak terlupakan, bahkan hanya dengan sekali lihat. Pada saat dia diculik oleh Lani dan dipaksa melompat ke laut, dia bersembunyi di atas kapal dan menemukan mayat seorang wanita di dalam kapal yang karam. Mayat wanita tersebut mengenakan anting-anting itu di telinganya. Sudah setengah tahun berlalu sejak kejadian itu dan Selena hampir melupakannya. Namun, saat melihat gambar itu,
bayangan tentang kondisi mayat wanita yang mengerikan muncul kembali di benaknya. Aku mual. Selena menutup mulutnya, kemudian pergi ke toilet. "Sally!" teriak Harvey sambil bergegas mengikutinya. Selena hanya mual dan tidak memuntahkan apa-apa, tetapi bayangan mayat itu terus menghantui pikirannya. Meskipun mayat wanita itu tidak ada hubungan apa-apa dengannya, hati Selena tetap merasa tidak nyaman. "Kamu kenapa?" tanya Harvey dengan cemas. "Perlu panggil dokter enggak?" "Aku enggak apa-apa." Selena berinisiatif untuk bertanya kepada Harvey. "Kamu kenal sama Nico? Maksudmu desainer berbakat tadi itu?" "Ya, aku enggak kenal dia." "Kenapa? Kamu mau beli karyanya?" "Enggak, aku." Selena tidak yakin jika dia harus memberitahu Harvey tentang hal ini. Namun, bayangan anting di telinga mayat wanita itu kembali terlintas di benaknya. "Tolong bantu aku cari tahu tentang dia. Mungkin aku tahu sesuatu." Jika mayat wanita itu benar-benar adiknya, Selena merasa perlu memberitahu Nico tentang yang dilihatnya waktu itu. Mungkin saja dia masih mencari adiknya di dunia ini. Meskipun Harvey merasa agak aneh, dia tetap mengikuti perintah Selena dan menyuruh seseorang untuk menyelidiki. Selena kembali ke tempat duduknya, sementara Sisi sedang bersaing untuk mendapatkan kalung tersebut. Banyak penawar yang ikut serta dan situasinya sudah mulai memanas. Sisi menatap Harvey dengan tatapan memelas dan penuh harap. "Kak Harvey, tolong bantuin aku ya." Harvey bahkan tidak meliriknya sama sekali. Dia malah menepuk punggung Selena dan menuangkan air hangat untuknya. Sisi tak bicara apa-apa lagi dan kembali fokus pada pelelangan tersebut. Harga sudah naik menjadi 40 miliar. Saat harga berlian hampir mencapai kesepakatan, tiba-tiba dari ruangan sebelah muncul tawaran yang sangat tinggi. 100 miliar. Orang waras mana yang mengajukan harga setinggi itu? Masa dia langsung menambah 60 miliar buat kalung jelek? Gerutu Sisi. Selena sudah mengetahui bahwa orang itu adalah Sean. Apakah kedatangannya kembali yang secara tiba-tiba ke kota Arama adalah untuk mencari adiknya? Apakah kalung ini ada hubungannya dengan adiknya? Ponsel Harvey berdering, dia ke belakang untuk menjawab, lalu balik lagi untuk memberitahu Selena. "Sally, sudah ketemu. Nico itu saudara kandung Sean. Nama aslinya Sane Bennett." Mendengar itu, Selena yang sedang menenggak air hangat langsung menjatuhkan cangkir di tangannya. Menit berikutnya, dia sudah bangkit dan berlari kencang menuju ambang pintu. Bab 519. "Sally, kamu mau kemana?" Harvey buru-buru mengikutinya. Sisi memutar matanya. "Wanita ini sinting, ya." Selena segera berlari ke ruangan sebelah. "Aku mau ketemu sama Tuan Sean." Asisten Billy mengenalinya, jadi dia tidak mempersulit Selena saat mau masuk dan langsung membukakan pintu. Selena berlari masuk dengan tergesa-gesa. Sean tampak duduk tenang di sofa kulit. Saat mendengar suara ada yang datang, dia menoleh ke arah Selena. "Lama nggak ketemu ya, Selena?" Tanpa basa-basi, Selena langsung bertanya, "Tuan Sean, apa kalung ini punya adik perempuanmu?" "Ya, aku dengar ada barang-barangnya yang dilelang di pameran ini, makanya aku sengaja datang langsung buat melihat apa aku bisa menemukan jejaknya. Kalaupun dia nggak ketemu, setidaknya aku nggak mau hadiah ulang tahunnya jatuh ke tangan orang lain." Benar saja, semua sesuai dengan dugaan Selena. Mayat perempuan tersebut adalah adik perempuan yang selama ini dicari-cari oleh Sean. Melihat wajah Sean yang pucat pasi, Selena tidak tega untuk mengatakan kenyataan pahit ini. "Ada apa, Selena? Ada sesuatu yang mau kamu omongin?" "Aku pernah melihat pemilik anting-anting berlian mawar ini," kata Selena dengan perlahan. Benar saja, ekspresi wajah Sean langsung berubah. "Kapan? Di mana?" "Sally, kamu masih hamil. Kenapa lari-lari begini?" Suara dingin Harvey terdengar. Dia baru datang dan langsung memeluk Selena, dengan sangat posesif. Matanya menatap Sean setajam pisau. Berhubung Sean pernah membuatnya salah paham tentang Selena, kehadiran pria ini bagaikan duri tajam yang menusuk hatinya.
Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu secara langsung. Sean pun berdiri dan mengulurkan tangannya dengan sopan. Tuan Harvey, lama nggak ketemu. Sebelumnya kami pergi buru-buru, belum sempat ketemu sama Tuan Sean. Kali ini aku mau mengundangmu untuk makan siang bersama sebagai tanda terima kasih atas perhatianmu pada istriku. Apa kamu berkenan? Terima kasih atas undangannya, Tuan Harvey, tapi kedatanganku kali ini untuk urusan pribadi. Sean jelas merasakan kebencian Harvey terhadapnya, tetapi dia tidak ingin terlalu mempermasalahkannya. Dia menoleh pada Selena. Aku dan Selena ada urusan pribadi yang harus dibicarakan. Tuan Harvey nggak keberatan, kan? Harvey mencengkeram pinggang Selena lebih erat dan berkata dengan tegas, aku keberatan. Penolakan Harvey yang belak-belakan menunjukkan bahwa dia tidak ingin basa-basi lagi. Sally lagi hamil, jadi mungkin dia nggak terlalu nyaman. Kalau Tuan Sean punya pertanyaan, aku akan dengan senang hati membantu. Dia bersikap seolah ringan tangan, padahal dirinya hanya tidak ingin memberikan kesempatan sedikit pun kepada Sean untuk mendekati Sally lagi. Selena yang sudah muak permainan kekanak-kanakan ini pun langsung menyela, Harvey, aku dan dia beneran ada urusan penting untuk dibicarakan. Kamu, kelembutan di wajah Harvey tergantikan oleh ekspresi dingin. Aku mau tahu, hal apa yang kalian bicarakan sampai harus mengusirku. Auranya mulai mengintimidasi. Selena menghela napas, tidak ingin bertengkar dengannya. Ya sudah, kamu boleh dengar, tapi jangan menyela karena yang mau kami bahas ini sangat penting. Harvey seketika membisu. Selena dengan sigap mempersilakan kedua orang itu duduk dan langsung mengabaikan Harvey. Selena, cepat kasih tahu aku. Di mana kamu melihat adikku? Selena menarik napas dalam-dalam. Tuan Sean, ini mungkin bukan kabar baik. Siapkan mentalmu. Ya, kasih tahu aku sekarang. Kebetulan, setengah tahun yang lalu, aku lagi berlindung di sebuah kapal karam yang rusak untuk menghindari musuh. Aku menyelam ke dalam air buat sembunyi dan di sana aku menemukan sesosok mayat perempuan. Dia memakai sepasang anting berlian ini di telingnya. Bab 520. Saat mendengar kata, mayat wanita, tangan Sean sudah gemetar. Wajahnya yang tadinya sudah pucat pasi, kini makin pucat. Kamu nggak salah lihat, kan? Nggak. Anting-antingnya besar dan indah sekali. Baju yang dia pakai juga bermerek. Oh ya, dia juga memakai cincin safir koleksi termahal di jarinya. Melihat ekspresi Sean yang makin memburuk, Selena buru-buru menghiburnya. Tuan Sean, ada kemungkinan juga perhiasan adikmu jatuh ke tangan orang lain. Hal ini mungkin nggak seburuk yang kamu bayangin. Sean menundukkan kepala dan melihat ponselnya, seolah-olah tidak mendengar kata-kata Selena. Selena melihat jari-jari Sean gemetar tak terkendali, menari-nari di layar ponselnya dengan panik. Akhirnya, layar ponsel itu berhenti pada sebuah foto. Apa cincin ini yang kamu maksud? Cincin dalam foto terlihat lebih jelas, batu safirnya pun jernih bagaikan warna langit. Sungguh halus dan berkelas. Benar, ini cincinnya. Waktu itu sepertinya mayat itu sudah terendam air untuk waktu yang lama, jadi wajahnya nggak bisa dikenali lagi. Aku merasa kasihan dan berniat lapor ke polisi setelah berhasil keluar dari sana. Namun, beberapa kejadian setelahnya bikin aku nunda rencana itu. Pas aku lihat kalung mawar tadi, aku jadi teringat lagi dengan kejadian itu. Di mana lokasinya? Sean bertanya dengan suara bergetar. Dia sangat ingin mendapatkan jawaban. Kawasan pabrik yang sudah terbengkalai. Harvey menatap tajam ke arah Selena. Dia jelas menyadari bahwa ini terkait dengan insiden penculikan yang melibatkan Lani. Istrinya itu pasti sangat ketakutan saat mengalami penculikan tersebut. Terlebih lagi, dia harus tinggal bersama dengan mayat. Selena berinisiatif berbicara kepada Harvey. Tuan Sean ini sudah berjasa padaku. Sekarang giliranmu, tolong bantu dia. Melihat kejujuran mereka berdua, Harvey tidak merasa cemburu atau berpikiran aneh-aneh lagi. Dia pun menyetujui permintaan istrinya itu dengan tegas, baiklah, serahkan padaku.
Aku akan segera mengatur semuanya. Tepat pada saat itu, pelelangan kalung giok naga Phoenix keluarga Bennett dimulai. Selena baru saja menyebutkan harga dan semua orang menegokkan kepala ke arah ruangan VIP. Berhubung insiden sebelumnya telah menjadikan mereka pusat perhatian, semua orang tahu siapa Selena. Oleh sebab itu, tidak ada lagi yang berani mengajukan penawaran. Selena dengan mudah mendapatkan kembali kalung giok naga Phoenix itu. Sejak kecil dia sudah sering melihat kalung tersebut, tetapi pada saat itu dia tidak begitu mengerti. Baru setelah dewasa, dia mulai tertarik dengan benda-benda antik ini. Nilai benda-benda ini bukan hanya terletak pada aspek materialnya, melainkan juga pada banyaknya kenangan yang melekat pada mereka. Selena dengan hati-hati menyimpan kalung giok itu. Helikopter Harvey sudah siap. Harvey berbalik untuk menatap Selena. Kamu pulang saja buat istirahat. Awalnya, Selena tidak peduli dengan mayat wanita asing itu. Namun, entah mengapa, setiap kali dia memikirkan mayat itu, ada perasaan aneh yang muncul di hatinya. Aku juga mau lihat. Lagian, penerbangannya cepat dan nggak akan makan banyak waktu. Di dalam pesawat, Harvey terlebih dulu membuka percakapan. Kenapa kamu nggak bilang padaku tentang mayat itu? Selena terdiam sesaat, kemudian dia tersenyum dingin. Coba kasih tahu aku, apa yang akan berubah kalau aku bilang ke kamu? Memangnya kamu bakalan balas dendam sama adikmu demi aku? Kamu pikir cuma itu yang dia lakuin ke aku? Aku belum kasih tahu kamu, dia nggak cuma membocorkan keberadaanku di pulau, tapi juga pura-pura jadi dokter dan mau menyuntikku dengan racun waktu Paman Kelvin bawa aku pulang malam itu. Kalau bukan karena berita tentang markas Poison Bug yang kamu serang, aku mungkin sudah jadi mayat sekarang. Selena mengucapkan kata-kata itu dengan santai, tetapi ekspresi Harvey berubah drastis saat mendengarnya. Sally, maafin aku. Selena menatap tangannya yang masih belum kembali normal, lalu tersenyum tipis. Nggak ada yang perlu disesali, toh ini pilihanmu. Waktu kamu milih dia, semua di antara kita sudah berakhir, Harvey. Aku sekarang terpaksa bergantung padamu demi anak-anak, tapi satu hal yang harus kamu tahu, ini bukan keinginanku. Selena mengangkat kepalanya untuk menatap Harvey secara langsung. Wajah kecilnya penuh dengan keseriusan. Aku benci Lani, tapi aku lebih membencimu. Kalau ada kesempatan, aku pasti bakalan balas dendam. Bersambung ke bab 521.